Shalom saudara, saya ajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mari kita berdoa. Tuhan, bekerjalah bagi kami agar kami melihat dan mengalami keajaiban firman-Mu. Amin. Saudara, manusia diberi anugerah yang istimewa dan luar biasa oleh Tuhan, yaitu pikiran. Pikiran manusia mempunyai potensi yang sangat besar, sehingga dengan pikirannya manusia bisa membuat banyak keajaiban tanpa bermujizat. Dengan pikirannya manusia dapat menguasai dunia dan alam semesta. Manusia memang tidak punya sayap seperti Raja Wali, tetapi bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh daripada Raja Wali terbang. Manusia bisa terbang membawa besi yang sangat besar, bahkan pergi keluar angkasa yang tidak dapat dijangkau oleh Raja Wali sekalipun. Manusia tidak punya kuku dan taring yang tajam seperti harimau, tetapi mempunyai kemampuan membunuh yang jauh lebih efektif daripada harimau. Manusia tidak mempunyai kekuatan seperti gajah, tetapi dapat meratakan gunung dengan sangat cepat dan sebagainya. Semuanya itu dibuat oleh pikirannya. Pikiran manusia juga mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi keadaan dirinya, bahkan mempengaruhi jalan dan perubahan sejarah. Itulah kekuatan pikiran manusia. Namun seringkali untuk hal-hal tertentu, pikiran manusia tertutup dan tidak berdaya, terutama untuk menjangkau perkara-perkara rohani. Pikiran yang tertutup terhadap perkara rohani tidak akan mampu menangkap kehadiran yang ilahi di dalam kehidupan. Kalau toh manusia sempat melihat kehadiran yang ilahi, namun pikiran mereka merespon dan menangkapnya secara duniawi. Itulah yang terjadi pada para murid Tuhan Yesus. Pikiran mereka tertutup terhadap yang ilahi, sekalipun yang ilahi itu sehari-hari bersama mereka selama lebih kurang 3 tahun. Pikiran yang tertutup mempengaruhi sikap, hati, dan perilaku mereka terhadap diri Allah yang hadir dalam rupa Kristus Yesus di tengah-tengah mereka. Pikiran mereka yang tertutup membuat mereka tidak mempercayai keilahian Yesus, walaupun sangat melimpah mujizat dihadirkan Yesus di hadapan mereka. Mereka tidak memahami mengapa guru mereka harus terhina, menderita, mati di kayu salib, dan dikuburkan. Mereka menolak berita kebangkitan Yesus secara eksklusif disampaikan kepada mereka lebih dulu. Mereka memahami kemesiasan Yesus secara keliru. Mereka menganggap kemesiasan Yesus hanya dalam perspektif mendirikan kerajaan politis di Israel. Mereka tidak mengerti rencana Allah atas hidup mereka dan bagi dunia. Mengapa? Karena pikiran mereka tertutup. Sangat menarik, Tuhan Yesus yang bangkit mengerjakan sesuatu yang sangat penting untuk pikiran para murid. Lukas mencatat di ayat 45 bahwa Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Untuk apa? Dikatakan di situ supaya mereka mengerti. Saudara, mengerti tidak sama dengan tahu. Mengerti tidak sama dengan hafal. Mengerti tidak sama dengan pintar. Tahu, pintar, menghafal, berpendidikan hanya menggunakan nalar. Untuk mengerti, manusia tidak hanya menggunakan kemampuan nalar, tetapi juga menggunakan hati nurani.
Mengerti berarti menghayati, mendalami, menerima, dan percaya. Walau apa yang dimengerti itu bertentangan dengan nalar, dengan hukum alam, dan melampaui rasio untuk dapat dijangkau. Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah pikiran, sebagaimana disebut oleh Lukas, bukan hanya nalar, tetapi juga mencakup hati nurani. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Ia membuka pikiran dan hati mereka untuk mengerti. Mengerti apa? Lukas menyebut mengerti kitab suci. Mengapa perlu mengerti kitab suci? Karena mengerti kitab suci adalah kunci untuk mengerti seluruh peristiwa Yesus. Mereka makin mengenal Yesus dan semakin erat berelasi dengannya ketika mengerti isi kitab suci. Mengerti kitab suci adalah kunci untuk mengerti kehendak dan rencana Allah untuk diri mereka sendiri dan untuk dunia. Mengerti kitab suci berarti mengerti makna menjadi penjala manusia. Mengerti kitab suci adalah kunci mengerti bagaimana menggembalakan domba-domba Kristus. Mengerti kitab suci adalah kunci untuk mengerti penyertaan Allah atas hidup mereka. Dengan demikian mereka dimampukan untuk menjalankan misi khusus yang dibebankan kepada mereka. Saudara, sehebat-hebatnya kita, kalau kita tidak mengerti kitab suci, hidup kita sia-sia. Sehebat-hebatnya kita, kalau tidak mengerti rencana Allah dan kehendaknya, hidup kita sia-sia. Tanpa mengerti pesan-pesan Allah dalam kitab suci, hidup kita sungguh tanpa makna. Berbahagialah kita ketika pikiran dan hati kita telah Tuhan buka untuk mengerti kitab suci, mengerti firman Allah. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang membuka pikiran dan hati kita untuk mengerti kitab suci, firman-Nya itu. Dengan demikian kita dapat melihat, menangkap, dan merespon secara tepat berbagai perkara ilahi yang Allah hadirkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan membuka pikiran dan hati kami untuk mengerti kitab suci. Membuka pikiran dan hati kami sehingga kitab suci dengan segala isinya boleh dapat meresap ke dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami terus buka pikiran kami untuk boleh mengerti kehendak Allah dan rencana Allah yang Tuhan tuangkan di dalam kitab suci. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus.